Mulyadi adalah seorang tukang ojek pengkolan atau tukang ojek pangkalan. Dia memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Tentunya karena pendidikan Mulyadi yang bisa dikatakan rendah, hanya lulusan SD, maka tidak banyak pekerjaan yang bisa dia geluti. Dan satu-satunya pekerjaan yang cukup mudah untuk dikerjakan Mulyadi adalah menjadi tukang ojek. Mulyadi pun menceritakan pengalamannya sebagai tukang ojek yang pernah menemui hal mistis yang membuat bulu kuduknya merinding hebat. Kisah itu berawal ketika Mulyadi ditagih hutang oleh temannya. Hutang tersebut didapatkannya ketika pada waktu itu istrinya akan melahirkan anak yang kedua. Sudah hampir 2 tahun Mulyadi belum bisa mengembalikan uang tersebut. Hingga akhirnya Mulyadi memutuskan untuk kerja lebih ekstra, yaitu dengan mengojek di malam hari. Jadi Mulyadi mulai mengojek sekitar pukul 7 pagi dengan mengantar langganannya untuk bersekolah. Kemudian Mulyadi pun mangkal di tempat pangkalan ojek di desanya. Kemudian Mulyadi pun kembali bekerja di malam hari, terkadang hingga sampai pukul 12 malam. Pada waktu itu Mulyadi kebetulan mendapatkan seorang penumpang perempuan yang cukup cantik. Dia ingin dihantarkan ke desa tetangga. Dan tentunya Mulyadi pun sangat senang sekali karena mendapatkan pelanggan atau mendapatkan penumpang. Berangkatlah Mulyadi dengan membawa penumpang cantik tersebut. Ditanyanya mau kemana, penumpang tersebut menjawab mau ke desa tetangga. Mulyadi pun tidak mengenali wanita tersebut, karena biasanya orang-orang desa akan saling mengenal satu sama lain, karena wilayah mereka itu belum banyak ditempati oleh penduduk. Jadi terkadang penduduk desa sebelah pun Mulyadi masih bisa mengenalinya. Apalagi Mulyadi adalah seorang tukang ojek yang sering keluar masuk desa tetangga. Namun kali ini Mulyadi tidak mengenali penumpangnya tersebut. Bisa dikatakan wanita ini orang baru yang datang ke desa Mulyadi. Pakaian wanita tersebut tidak selayaknya wanita-wanita pada umumnya. Wanita tersebut memakai kebaya dengan kain jarik yang dililitkan di pinggangnya. Mulyadi pun berpikir mungkin orang ini adalah biduan atau sinden yang akan menghibur di tempat hajatan di desa tetangga Mulyadi.
Berangkatlah Mulyadi membawa penumpang tersebut. Kebetulan di pangkalan tidak ada ojek lain selain dirinya, karena hanya Mulyadi seorang yang lembur hingga larut malam. Berangkatlah Mulyadi dengan membawa penumpang tersebut. Karena desa Mulyadi dengan desa tetangga berjarak lumayan cukup jauh, sekitar 3 kilometeran, dan hal tersebut jalannya juga melewati kebun-kebun warga dengan jalanan yang cukup sempit. Setibanya di tengah perjalanan, Mulyadi pun merasa motornya semakin berat. Seperti bannya itu kempes. Dan tiba-tiba lampu motor Mulyadi pun padam. Mulyadi langsung menghentikan laju motornya dan memeriksa apa yang sedang terjadi. Saat Mulyadi memeriksa motornya, betapa terkejut Mulyadi bahwa penumpangnya tadi sudah tidak berada di tempat atau tidak lagi dibonceng oleh Mulyadi. Mulyadi berpikir apakah penumpangnya itu terjatuh atau tercecer di jalan, karena memang jalan yang dilalui Mulyadi itu benar-benar berlubang. Mulyadi pun mulai panik dan mencari-cari wanita yang menjadi penumpangnya tersebut. Mulyadi pun berjalan dengan meninggalkan motornya, dengan bermodalkan senter HP. Dia menelusuri kembali jalan yang sudah ia lalui. Setelah berjalan cukup jauh, Mulyadi pun memutuskan untuk kembali ke motornya. Sesampainya di motornya, betapa terkejutnya Mulyadi bahwa ia melihat wanita yang diboncengnya atau penumpangnya itu sudah ada dan duduk di atas motornya. Dari kejauhan dilihatnya, wanita tersebut duduk menghadap ke depan dan tetap dalam posisi seperti ia dibonceng oleh Mulyadi. Dengan bermodalkan senter HP, Mulyadi terus menyoroti wanita yang ada di depannya. Meskipun jarak Mulyadi dengan motornya masih terbilang cukup jauh, sekitar 20-an meter, dan dengan kapasitas baterai HP yang senter HP yang tidak terlalu jauh, maka motor dan wanita tersebut masih terlihat cukup samar-samar. Lalu Mulyadi pun mendekati motornya dan wanita tersebut. Dengan hati-hati, Mulyadi terus berjalan dengan senter HP yang terus fokus mengarah ke arah motornya dan wanita tersebut. Dengan hati-hati, Mulyadi terus mendekati motornya dan wanita penumpangnya itu. Setelah sesampainya di sana, Mulyadi pun mulai menegur wanita tersebut. Dia bertanya, "Tadi kemana? Kok tiba-tiba menghilang?" Seperti itu kira-kira pertanyaan dari Mulyadi. Wanita itu tidak menoleh sama sekali.
Dia hanya diam tanpa berkata sepatah kata apapun. Mulyadi pun penasaran mengapa wanita ini diam. Pikirannya mulai melanglang buana. Siapakah orang yang menjadi penumpangnya tersebut? Dia mulai berpikir bahwa orang yang menjadi penumpangnya itu bukanlah manusia, atau bisa dikatakan adalah hantu. Bulu kuduk Mulyadi mulai merinding. Senter HP masih terus mengarahkan ke arah motor dan wanita tersebut. Kemudian Mulyadi dengan keberanian terus mendekati wanita tersebut dan terus bertanya. Secara perlahan wanita itu menoleh ke belakang. Apa yang dilihat Mulyadi tentu membuat bulu kuduk Mulyadi semakin merinding. Wanita itu menoleh dengan wajah yang pucat dan muka yang menyeramkan. Mulyadi sangat terkejut. Dia begitu ketakutan. Kakinya lemas dan ia mulai mengompol. Mulyadi langsung berlari berbalik badan. Namun karena posisi Mulyadi di tengah-tengah antara desanya dengan desa tetangga, maka dia pun berpikir akan sangat jauh kalau dia berlari kembali ke desanya, ataupun begitu sebaliknya. Mulyadi pun mulai berpikir bahwa dia harus melawan ketakutannya sendiri. Dia pun berhenti berlari dan kembali ke motornya. Dengan perlahan dia kembali berjalan menuju motornya. Betapa terkejutnya Mulyadi saat melihat motornya dalam keadaan kosong. Wanita yang menyeramkan tadi sudah tidak ada di sana. Mulyadi pun dengan memberanikan diri mendekati motornya dan memeriksa apakah motornya itu baik-baik saja atau tidak. Karena ia merasa tadi bahwa bannya itu sedikit kempes. Diperiksanya motornya tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian ia menghidupkan kembali motornya. Mulyadi pun senang karena lampu motor yang tadi padam pun hidup kembali. Setelah berjalan beberapa meter, Mulyadi dikejutkan dengan tepukan tangan di pundaknya. Mulyadi berpikir ada siapa di belakangnya. Saat Mulyadi menengok ke belakang, betapa terkejutnya dia. Ternyata wanita penumpangnya tadi yang berwajah seram sudah duduk di jok belakang motornya. Mulyadi pun bergidik, merinding tidak karuan. Tiba-tiba motornya berhenti, seperti ada yang menginjak rem kuat-kuat. Mulyadi mengegas motornya dengan full power. Namun motor Mulyadi hanya meraung-raung di tempat, tidak berjalan sama sekali.
makhluk di belakangnya masih tetap berada di posisinya, dan Mulyadi pun tidak berani untuk menengok ke belakang. Tangan itu terus meremas pundak Mulyadi. Mulyadi semakin ketakutan dan terus menggeber motornya supaya bisa jalan dan berlari. Dalam keadaan takut, Mulyadi terus menggeber motornya. Namun keadaan masih tetap sama. Motor Mulyadi tidak beranjak 1 cm pun dari tempat semula. Lagi-lagi Mulyadi berpikir bahwa dia adalah manusia yang tidak harus kalah dengan makhluk yang lebih rendah dari kedudukannya. Mulyadi pun kemudian menghentikan geberan motornya. Dia teringat dengan cerita seseorang ketika dikerjai hantu penunggu jalan, maka dia harus tenang dan tidak boleh panik. Mulyadi pun mematikan mesin motornya. Dengan keberaniannya, dia pun melihat ke belakang. Dan betapa terkejutnya Mulyadi, makhluk yang ada di belakangnya itu sudah menghilang. Kemudian Mulyadi dengan perlahan mendorong motornya, dan dia tidak menghidupkannya. Motor pun bisa maju dan bergerak. Mulyadi terus mendorong motornya hingga akhirnya dia sampai di desa tetangga. Mulyadi terus berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan akhirnya dia pun selamat. Dan malam itu Mulyadi menginap di rumah Bapak Kepala Desa di desa tetangga. Dan cerita itu sampai saat ini terus terngiang-ngiang dan menjadi buah bibir dari Desa Mulyadi.